Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rindia dari kelas 4 PGM IC, NIM 2241104051131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika. Jadi di sini terdapat beberapa soal. Yang pertama itu ada seseorang peneliti melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagikan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D. Nah, dari keempat kelompok tersebut nantinya akan dilakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, bantulah peneliti tersebut untuk membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari kelompok yang homogen dan normal. Nah, di sini sudah terdapat ada data dari kelompok A, B, C, dan D. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada variabel view kita tulis di sini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan, dan untuk measure-nya kita ganti skala. Nah, kemudian kita copy data yang tadi, data kelompok A dan sampai D, di copy ke data view. Nah, di sini di copy. Kemudian kita akan mencari tes atau uji normality dengan cara analis, deskripsi statistik, explore, lalu kita taruh datanya ke dependent list, kemudian plots, centang normality-nya, continue, dan oke. Nah, untuk test of normality-nya sudah ada hasilnya, kemudian kita copy. Nah, di sini saya sudah mengopi hasil dari uji normality. Nah, dari uji normality ya, di sini terdapat signifikan, di mana kelompok A signifikasinya itu ada 0,022, itu merupakan kurang dari 0,05. Jadi datanya itu tidak normal karena kurang dari 0,05. Kemudian kelompok B 0,403, lebih besar dari 0,05. Berarti datanya normal. Kemudian kelompok C signifikasinya itu ada 0,112. Ini lebih besar dari 0,05, berarti datanya normal. Kemudian kelompok D itu 0,016, kurang dari 0,05. Jadi datanya tidak normal. Kemudian kita akan mencari uji homogenitas. Nah, kita ke variabel view, kemudian kita tulis di sini uji Levin.
Kemudian bawahnya ada kelas Levin. Nah, kemudian untuk desimalnya kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian untuk value-nya kita tulis di sini value 1, labelnya kelompok A. Value 2, kelompok B. Value 3, kelompok C. Value 4, kelompok D. Kemudian oke. Selanjutnya untuk measure-nya kita ubah jadi skala. Kemudian yang kelas levelnya kita ubah jadi nominal. Nah, kemudian untuk data view-nya pada uji Levin kita copy data kelompok A, kemudian pindahkan ke uji Levin. Nah, untuk kelas Levinnya kita ketik angka 1. Kemudian selanjutnya di bawahnya kelompok B. Angka 2.
kemudian untuk uji homogenitas kita itu menggunakan analis, kemudian klasifikasi, kemudian diskriminan. Untuk kelas Levin-nya kita masukkan ke dalam grouping. Untuk uji lab-nya kita masukkan ke dalam independen. Kemudian kita klik statistik, kita centang box, kemudian continue. Kemudian define rank-nya kita ganti, minimumnya 1, maksimumnya 4. Continue, kemudian OK. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan hasil tes resultnya, kita copy. Kemudian di sini saya sudah menuliskan jawaban dari tes atau hasil dari tes homogenitas. Nah, di sini untuk signifikannya itu 0,428, yaitu lebih dari 0,05. Selanjutnya, kita lanjut nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai alfa 50%? Nah, bagaimana kesimpulan dari data tersebut? Nah, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi SPSS untuk mencari kesimpulan tersebut. Kita menggunakan analis, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA. Nah, untuk datanya uji Levin-nya kita masukkan ke dalam dependent list, kemudian kelas Levin-nya kita masukkan ke faktor. Nah, kemudian kita klik post Hodge, kemudian kita centang yang skip, kemudian continue. Oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari ANOVA-nya, kita copy. Nah, untuk signifikasi dari uji Levin tersebut ini adalah 0,00. Nah, 0,00 ini kurang dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak karena kurang dari 0,05. Jadi keempat kelompok itu memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada aplikasi SPSS. Di bawahnya itu ada multiple comparison. Kita copy. Nah, di sini saya sudah mengcopy datanya. Nah, untuk data tersebut ini bisa menggunakan dua cara ya. Untuk melihat signifikasinya, kita bisa dengan melihat signifikasi dan juga bisa melihat dari diferensinya. Nah, untuk signifikasi yang lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai ini tidak signifikasi. Apabila signifikasi ini kurang dari 0,5,
0,05, maka perbedaan rata-ratanya ini memiliki signifikasi. Nah, dalam data perolehan, kelompok A dengan kelompok B ini memiliki signifikasi. Nah, ini bisa dilihat dengan adanya bintang pada bagian sini. Jadi bisa menggunakan dua cara, bisa melihat dengan sig dan juga bisa melihat dari tanda bintang yang ada di sini. Apabila ada tanda bintangnya berarti datanya memiliki nilai signifikasi. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 3 itu kita disuruh mencari persamaan regresi dari data X dan Y, yaitu faktor-faktor kepemimpinan, hubungan faktor-faktor kepemimpinan dengan regresi mahasiswa. Langsung saja kita ke ke aplikasi SPSS, kemudian value. Nah, di sini kita ke variable view, kita ketik faktor kepemimpinan. Kemudian di sini ada regresi mahasiswa. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan. Nah, untuk measure-nya kita skala. Kemudian kita copy data view-nya, data dari hubungan atau data dari data X dan Y, kita copy. Kemudian kita mencari uji regresi dengan analis, kemudian regression, kemudian linear. Faktor-faktor kepemimpinan kita masukkan ke independen, dan untuk regresi mahasiswa kita masukkan ke dependen. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terdapat model summary dan juga ANOVA-nya. Kemudian kita copy model summary-nya. Kita taruh di bawah. Nah, ini untuk uji regressionnya. Di sini terlihat ya nilai hubungan, yaitu 0,972 itu lebih dari 0,05. Berarti ada korelasi. Nah, di sini presentasi pengaruhnya itu 0,994 ya. 0,944 atau
94,4%. Kemudian di bawahnya terdapat ANOVA ya. Kita copy, kemudian kita tempel di sini. Nah, untuk signifikasi uji ANOVA-nya itu ada 0,000, itu kurang dari 0,05, jadi ada pengaruh. Kemudian untuk nilai F-nya itu 303.858. Kemudian selanjutnya ada koefisien. Nah, ini kita copy. Nah, di sini koefisien. Untuk persamaan regresinya itu di sini A-nya itu 14,872. Nah, sedangkan B-nya yaitu 1,125. Nah, untuk rumusan persamaannya itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, A yaitu 14,872 ditambah dengan 1,125X sama dengan 15,997. Nah, jika hasilnya naik, maka arahnya itu pasti positif. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.